Aku harus bisa merebut hati penduduk Bali tanpa kekerasan. Api masih menyala, akan aku padamkan sebelum membakar segalanya. Kekuatan terbesar Majapahit bukan hanya pada pedang dan banyaknya pasukan, melainkan pada kemampuan untuk menahan diri ketika kekerasan justru akan menghancurkan segalanya. Ketika api padam, justru perang yang paling berbahaya dimulai. Tidak ada tombak, tidak ada panah, hanya bisikan, pengkhianatan, dan perlawanan yang tak bisa ditusuk oleh senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Singgasana Doc yang berbahagia. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Semoga kamu yang menonton hari ini selalu diberi kesehatan, perlindungan, dan ketenangan. Karena episode ini bukan tentang benturan senjata, melainkan tentang perang yang menguji pikiran dan kesabaran. Sebelum masuk ke cerita, silahkan bantu dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah Majapahit di Bali yang semakin gelap. Tulis di komentar, perang senyap, kalau kamu siap masuk ke babak paling berbahaya dari ekspedisi ini. Pagi datang ke Bali tanpa suara kemenangan. Tidak ada genderang perang, tidak ada sorak pasukan, tidak ada teriakan penyerahan diri. Hanya kabut tipis yang menggantung di atas sawah-sawah kosong, seolah tanah itu sendiri menahan napas. Api yang semalam melahap gerbang dan balai desa telah padam, menyisakan arang hitam dan bau asap yang masih melekat di udara. Namun justru dalam keheningan itulah sesuatu yang jauh lebih berbahaya mulai bergerak, tanpa terlihat, tanpa suara, tanpa bentuk. Pasukan Majapahit berjalan menyusuri jalan tanah yang basah oleh embun pagi. Barisan rapat, langkah teratur, tombak dan perisai tetap siap, tetapi tidak satupun mata musuh terlihat. Tidak ada prajurit Bali di kejauhan, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Desa-desa yang seharusnya ramai oleh aktivitas pagi tampak seperti ditinggalkan bertahun-tahun. Pintu rumah tertutup rapat, lumbung kosong, tungku dingin. Bahkan anjing-anjing desa pun tak menggonggong. Beberapa prajurit mulai saling melirik. Ada rasa tidak nyaman yang perlahan menyusup ke dada mereka. Ini bukanlah medan perang yang mereka kenal. Tidak ada musuh yang bisa ditunjuk, tidak ada target untuk diserang, dan justru karena itulah ketegangan semakin mencekik. Mahapatih, suara seorang bayangkara memecah kesunyian. Ia menunduk hormat, namun sorot matanya gelisah. Kami tidak menemukan satupun perlawanan. Desa ini kosong, seperti ditelan bumi. Gajah Mada menghentikan langkah kudanya. Ia memandang sekeliling dengan mata tajam, membaca jejak-jejak yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Tanah di depan rumah-rumah itu masih menyimpan bekas langkah kaki, terlalu rapi untuk disebut pelarian panik. Ini bukan kekalahan, ini adalah penarikan diri yang disengaja. Mereka tidak pergi, jawab Gajah Mada pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Mereka menghilang. Ia turun dari kudanya, mengambil segenggam tanah, meremasnya perlahan. Tanah itu lembab, subur, dan hidup. Tanah yang tidak akan pernah tunduk begitu saja. Di kejauhan, sawah-sawah terbentang luas. Padi menguning, siap panen, namun tidak satupun petani terlihat. Saluran air masih mengalir, tetapi tidak ada tangan yang mengaturnya. Ini bukan kehancuran, ini adalah penolakan. Pasukan kembali bergerak, namun kini setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena beban senjata, melainkan karena perasaan diawasi. Dari balik pepohonan, dari balik bukit, dari balik rumah-rumah tertutup itu, seolah seluruh pulau sedang memperhatikan mereka, diam, dingin, dan penuh perhitungan.
Seorang prajurit muda berbisik pada rekannya. Lebih baik diserang daripada seperti ini. Bisikan itu menyebar. Tidak cepat, tidak gaduh, tapi cukup untuk membuat kegelisahan tumbuh. Ketakutan tanpa bentuk selalu lebih mematikan daripada ancaman yang terlihat. Gajah Mada mendengarnya. Ia selalu mendengar hal-hal kecil yang diabaikan orang lain. Ia berhenti sekali lagi menoleh ke barisan prajurit. "Jangan cari musuh dengan mata," katanya tegas. "Cari dengan pikiran." Ia tahu Bali telah berubah medan perangnya. Jika sebelumnya tombak dan api digunakan untuk melawan Majapahit, kini pulau ini memilih senjata yang berbeda. Kesunyian, penolakan, dan kesabaran. Malam pun turun tanpa satupun insiden. Tidak ada serangan mendadak, tidak ada panah dari kegelapan. Api unggun Majapahit menyala, namun di sekelilingnya hanya hutan sunyi yang seakan menelan cahaya. Para prajurit berjaga lebih rapat dari biasanya. Setiap suara ranting patah membuat tangan mereka mencengkeram senjata lebih kuat. Di dalam tenda komando, Gajah Mada duduk bersila, menatap peta Bali yang terbentang di hadapannya. Arya Tadah berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. "Ini bukan kebetulan," kata Arya Tadah akhirnya. "Rakyat Bali memilih tidak melawan secara terbuka." Gajah Mada mengangguk perlahan. "Karena mereka tahu kita bisa menang di medan perang, tapi mereka ingin kita kalah dalam waktu." Ia menutup mata sejenak. Dalam benaknya, ia melihat masa depan yang samar, pasukan yang kelelahan, logistik yang menipis, moral yang runtuh bukan karena kekalahan, melainkan karena kehampaan. Inilah perang yang tidak tercatat dalam kitab strategi manapun. Ketika fajar berikutnya menyingsing, Bali masih diam, terlalu diam, dan Gajah Mada menyadari satu hal yang membuat dadanya mengeras. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa satupun bentrokan. Tidak ada perlawanan terbuka, tidak ada serangan balasan. Namun justru di sanalah letak tekanannya, dalam rutinitas yang terasa salah, dalam kesunyian yang terus menekan batin pasukan Majapahit sedikit demi sedikit. Perang ini tidak bergerak maju atau mundur, ia hanya berputar di tempat, menguras tenaga tanpa darah. Majapahit mulai menyadari bahwa api dan pedang telah kehilangan fungsinya. Desa-desa yang dilewati tidak hancur, tetapi juga tidak hidup. Pintu-pintu rumah tertutup rapat sepanjang hari. Tidak ada transaksi, tidak ada sapaan. Ketika pasukan berhenti untuk membeli beras atau meminta air, mereka hanya menemukan tatapan dingin dari balik celah bambu, atau lebih sering tidak menemukan siapapun sama sekali. Lumbung-lumbung padi yang tersisa tampak dikunci dengan rapi. Sumur-sumur ditutup. Di beberapa tempat, air yang diambil terasa pahit dan berbau aneh. Seorang prajurit muntah setelah meminumnya. Yang lain jatuh sakit sebelum malam tiba. Tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada yang bisa dihukum. Inilah perlawanan yang tidak meninggalkan jejak. "Mahapatih," lapor seorang perwira logistik dengan wajah pucat. "Persediaan kita tidak berkurang karena dirampas, tetapi karena tidak bisa ditambah." Gajah Mada mendengarkan tanpa ekspresi. Ia telah memprediksi ini sejak melihat sawah-sawah kosong di hari pertama. Bali tidak sedang melawan Majapahit secara frontal. Bali sedang menutup dirinya sendiri dan berharap Majapahit mati perlahan di tanah yang menolaknya. Arya Tadah berjalan di samping Mahapatih ketika mereka menyusuri tepi desa yang sunyi. Angin laut membawa aroma garam, namun tidak ada nelayan di pantai. Perahu-perahu kecil ditarik jauh ke darat, disembunyikan di balik semak dan batu karang. Mereka tidak mengangkat senjata, tapi setiap tindakan mereka adalah perlawanan. Gajah Mada berhenti. Ia memandang ke arah rumah-rumah itu, deretan bangunan sederhana yang kini berubah menjadi benteng tanpa tembok. Perang paling berbahaya adalah perang yang membuat kita ragu menyerang. Pasukan Majapahit masih memiliki kekuatan. Mereka bisa memaksa, mereka bisa membakar, mereka bisa merampas. Tetapi setiap pilihan itu justru akan menguatkan apa yang sedang dibangun rakyat Bali.
kebencian kolektif yang sunyi, tekad tanpa wajah, perlawanan yang tidak akan pernah benar-benar padam. Di antara prajurit, bisikan mulai berkembang. Bukan tentang musuh, tetapi tentang ketidakpastian. Mengapa mereka tidak melawan? Apakah kita sudah menang atau justru terjebak? Berapa lama kita bisa bertahan tanpa dukungan tanah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu menyebar lebih cepat daripada panah. Tidak terdengar keras, tetapi terus menggerogoti keyakinan. Seorang prajurit bisa melawan musuh yang terlihat, namun menghadapi rakyat yang diam, yang menolak keberadaanmu tanpa teriakan, adalah ujian yang jauh lebih kejam. Suatu sore, sekelompok bayangkara menemukan jejak kaki di hutan. Tanda bahwa desa tidak benar-benar kosong. Mereka mengikuti jejak itu, berharap menemukan pusat perlawanan. Namun yang mereka temukan hanyalah tempat persembunyian sementara. Tikar sederhana, sisa makanan, dan bekas api kecil yang telah dipadamkan dengan hati-hati. Rakyat Bali tidak pergi jauh. Mereka hanya memilih untuk tidak terlihat. Laporan itu sampai ke Gajah Mada sebelum malam. Mereka bersembunyi di tanahnya sendiri, kata seorang perwira. Menunggu kita lelah. Gajah Mada mengangguk perlahan. Ia tahu rakyat Bali sedang menggunakan waktu sebagai senjata. Setiap hari tanpa perlawanan adalah hari yang melemahkan mental pasukan pendudukan. Setiap malam tanpa serangan adalah malam yang penuh dugaan dan ketakutan. Di perkemahan, api unggun menyala lebih kecil dari biasanya. Prajurit makan dengan porsi yang dikurangi. Tidak ada tawa, tidak ada cerita, hanya suara sendok mengenai mangkuk dan angin yang berdesir di antara pepohonan. Seorang prajurit muda akhirnya berani bertanya. Suaranya hampir tenggelam oleh malam. Mahapati, apakah rakyat Bali membenci kita? Pertanyaan itu tidak dijawab dengan cepat. Gajah Mada memandang api unggun yang nyalanya bergetar. Mereka tidak membenci, katanya akhirnya. Mereka menolak. Jawaban itu terasa jauh lebih berat. Menjelang tengah malam, Gajah Mada berjalan sendirian di tepi perkemahan. Ia menatap pulau itu. Gelap, diam, namun penuh kehidupan yang disembunyikan. Bali tidak menyerah. Bali sedang menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak ekspedisi dimulai, Gajah Mada memahami satu kenyataan pahit. Menaklukkan wilayah bisa dilakukan dengan pedang, tetapi menaklukkan penerimaan rakyat adalah perang yang sama sekali berbeda. Di kejauhan, suara ombak memecah keheningan. Tidak keras, tidak mengancam, namun konstan, seperti perlawanan Bali itu sendiri. Perang tanpa senjata ini baru saja mencapai ritmenya. Malam-malam di Bali tidak lagi terasa sunyi, meski tidak satu pun suara perang terdengar. Kesunyian itu sendiri telah berubah menjadi makhluk hidup, merayap di antara tenda-tenda Majapahit, menyusup ke dalam pikiran prajurit, dan berdiam di sana lebih lama dari rasa lelah. Api unggun tetap menyala, tetapi nyalanya tak pernah cukup terang untuk mengusir bayangan yang bergerak di luar lingkar cahaya. Pada suatu pagi yang tampak biasa, seorang prajurit menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah daun lontar terletak rapi di dekat tumpukan senjata, seolah sengaja diletakkan dengan penuh perhitungan. Tulisan di atasnya halus, tertata, dan tidak tergesa-gesa. Bukan ancaman kasar, bukan seruan perang, melainkan kalimat-kalimat dingin yang menusuk keyakinan. Majapahit tidak akan runtuh oleh tombak. Majapahit akan mati oleh tanah yang menolaknya. Berita itu menyebar lebih cepat daripada api. Daun lontar lain ditemukan di dekat dapur perkemahan, di jalur ronda, bahkan di dekat tenda perwira.
Tidak ada yang melihat siapa yang menaruhnya. Tidak ada jejak kaki, tidak ada saksi. Seolah tulisan-tulisan itu muncul dari tanah itu sendiri. Beberapa prajurit menertawakannya pada awalnya. Mereka menyebutnya upaya putus asa. Namun tawa itu cepat menghilang karena kalimat-kalimat itu tidak mengajak melawan. Ia mengajak berpikir. Dan pikiran yang tidak terkendali adalah celah paling berbahaya dalam barisan tentara. Bisikan mulai berubah arah, bukan lagi tentang logistik atau kelelahan, melainkan tentang makna kehadiran mereka di pulau ini. Bagaimana jika tanah ini benar-benar menolak kita? Bagaimana jika tidak ada kemenangan yang bisa diraih di sini? Bagaimana jika kita tidak pernah pulang sebagai pemenang? Aryatadah memandang daun lontar itu dengan rahang mengeras. Ini bukan pekerjaan prajurit, ini seseorang yang memahami ketakutan. Gajah Mada mengangguk. Ia membaca tulisan itu berulang kali, bukan untuk mencari ancaman, tetapi untuk memahami pikiran di baliknya. Ini bukan propaganda murahan, ini adalah pesan yang dirancang untuk hidup lama di benak siapapun yang membacanya. Mereka tidak ingin kita takut pada mereka, mereka ingin kita ragu pada diri sendiri. Malam berikutnya, perkemahan terasa lebih tegang. Setiap bayangan tampak mencurigakan, setiap suara kecil terasa terlalu dekat. Para prajurit berjaga lebih rapat, tetapi justru semakin gelisah. Musuh yang tidak terlihat selalu tampak lebih banyak jumlahnya. Beberapa prajurit mulai saling menuduh. Ada yang mencurigai pemandu lokal, ada yang mencurigai sesama prajurit yang terlalu sering keluar perkemahan. Kepercayaan, fondasi utama pasukan, mulai retak tanpa satupun panah dilepaskan. Seorang Bahayangkara melaporkan bahwa seorang prajurit ditemukan duduk sendirian di tepi hutan, memegang daun lontar itu, tatapannya kosong. Ia tidak melarikan diri, ia tidak berkhianat, ia hanya kehilangan arah. Penghasut ini tahu apa yang ia lakukan, kata Aryatadah. Ia tidak menyerang tubuh, ia menyerang makna. Gajah Mada berdiri di tengah perkemahan, memandang barisan prajuritnya. Mereka masih kuat, masih bersenjata, namun ia bisa melihat sesuatu yang tidak tercatat dalam laporan. Keraguan yang mulai mengendap di dada mereka. Penghasut seperti ini, ujar Gajah Mada akhirnya, tidak bisa dibunuh dengan pedang. Ia memerintahkan agar daun lontar itu tidak dibakar, tidak disembunyikan, tidak pula disebarluaskan. Ia ingin semua orang tahu bahwa pesan itu ada, namun tidak memegang kendali. Jika kita berpura-pura tidak mendengar, bisikan akan menjadi lebih keras, katanya. Jika kita bereaksi berlebihan, kita menguatkan mereka. Malam demi malam berlalu. Pesan-pesan itu terus muncul, semakin jarang, namun lebih tepat sasaran. Bukan lagi di tempat umum, melainkan di dekat orang-orang yang tampak paling goyah. Seolah sang penghasut bisa membaca kelemahan satu persatu. Gajah Mada menyadari satu hal yang membuatnya waspada. Penghasut ini bukan orang luar. Ia mengenal ritme pasukan. Ia memahami ketakutan seorang prajurit yang jauh dari rumah. Ia tahu kapan kata-kata lebih tajam daripada tombak. Ini bukan perang wilayah, kata Gajah Mada kepada Aryatadah suatu malam. Ini perang jiwa. Di kejauhan, hutan Bali tetap diam, tidak menyembunyikan musuh dengan jelas, namun juga tidak mengungkapkannya. Seolah pulau ini sendiri menjadi pelindung bagi bayangan yang bergerak di antara mereka. Gajah Mada berdiri memandang kegelapan, menyadari bahwa selama bayangan ini dibiarkan hidup, Majapahit tidak akan pernah benar-benar aman, bahkan tanpa satupun pertempuran. Dan ia tahu, untuk pertama kalinya, ia harus mengalahkan musuh yang tidak ingin menang, melainkan ingin membuat Majapahit berhenti percaya bahwa kemenangan itu mungkin. Perang senyap itu kini memiliki wajah, bukan wajah seorang prajurit, melainkan wajah pikiran yang terhasut. Pagi itu tidak dimulai dengan terompet perang,
melainkan dengan ketegangan yang menggantung di udara. Di perkemahan utama, para perwira Majapahit dikumpulkan tanpa penjelasan panjang. Wajah-wajah yang hadir mencerminkan kelelahan yang tidak biasa, bukan lelah karena bertempur, melainkan karena terus berjaga melawan sesuatu yang tidak bisa disentuh. Gajah Mada berdiri di tengah lingkaran mereka. Tubuhnya tetap tegak, sorot matanya tenang. Namun di balik ketenangan itu tersimpan keputusan yang telah dipikirkannya sepanjang malam-malam tanpa tidur. Ia tahu apa yang akan ia sampaikan bukanlah strategi yang disukai oleh banyak orang, bahkan mungkin akan dianggap sebagai kelemahan. "Kita menghentikan penjarahan," ucapnya akhirnya. Suaranya tidak tinggi, namun cukup untuk membungkamkan bisikan. "Mulai hari ini, tidak ada satupun desa yang dirampas tanpa perintah langsung." Beberapa perwira saling berpandangan, ada yang mengernyit, ada yang menahan nafas. Seorang perwira senior melangkah maju, wajahnya keras oleh pengalaman puluhan pertempuran. "Mahapati," katanya, berusaha menjaga nada hormat. "Kita sedang berada di wilayah yang menolak kita. Logistik menipis, rakyat menutup diri. Ini perang." Gajah Mada tidak langsung menjawab. Ia memandang satu persatu wajah di hadapannya. Para lelaki yang terbiasa menang karena ketegasan dan kekuatan. Ia tahu keputusan ini akan mengguncang fondasi cara berpikir mereka. "Justru karena ini perang," jawabnya akhirnya, dingin dan terukur. "Kita tidak boleh menjadi alasan mereka membenci Majapahit." Suasana menjadi semakin tegang. Keputusan itu terdengar berlawanan dengan naluri seorang penakluk. Dalam sejarah, wilayah yang membangkang ditundukkan dengan tekanan, bukan dengan penahanan diri. Dan Bali sejauh ini telah memberikan cukup alasan untuk diperlakukan dengan keras. Arya Tadah melangkah maju, berdiri di sisi Gajah Mada. "Mahapatih benar," katanya singkat. "Setiap lumbung yang kita rampas hanya akan memperpanjang perlawanan senyap ini." Namun tidak semua orang sepakat. Seorang perwira muda tidak mampu menyembunyikan kekesalannya. "Jika kita bersikap lunak," katanya, "mereka akan menganggap kita lemah. Penghasut akan menang." Gajah Mada menoleh perlahan. "Penghasut justru berharap kita bersikap seperti yang kamu sarankan." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada bentakan, karena kebenarannya tidak mudah disangkal. Ia melanjutkan, suaranya tetap terkendali. "Penghasut ingin rakyat melihat Majapahit sebagai monster. Setiap rumah yang kita rusak, setiap sumur yang kita kuasai dengan paksa, adalah bahan bakar bagi bisikan mereka." Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi kata-katanya untuk meresap. "Kita akan melindungi desa yang mau terbuka. Kita akan menghukum prajurit yang menyakiti rakyat tanpa perintah, tidak peduli pangkatnya." Keputusan itu jatuh seperti batu di air tenang. Beberapa perwira menunduk, yang lain mengatupkan rahang. Ini bukan sekedar perubahan taktik. Ini adalah perubahan wajah Majapahit di mata prajuritnya sendiri. Setelah pertemuan bubar, dampaknya langsung terasa. Di barisan prajurit, keputusan Mahapatih menyebar cepat. Ada yang menerimanya dengan lega, ada yang merasa dikhianati. "Apakah kita sekarang harus meminta izin pada rakyat yang memusuhi kita?" gumam seorang prajurit. Yang lain menjawab lirih, "Atau mungkin inilah satu-satunya cara agar mereka berhenti memusuhi." Disiplin diperketat. Beberapa prajurit yang melanggar perintah, mengambil makanan tanpa izin, mengintimidasi warga, dihukum di depan umum. Tidak ringan, tidak simbolis. Hukuman itu sengaja dibuat terlihat, bukan untuk menakut-nakuti rakyat Bali, melainkan untuk mengirim pesan kepada pasukan sendiri. Perang ini memiliki aturan baru. Gajah Mada tahu risikonya.
Ia tahu sebagian prajurit akan mempertanyakan kepemimpinannya. Ia juga tahu sebagian perwira mungkin menganggapnya terlalu berhati-hati. Namun ia juga tahu perang ini tidak bisa dimenangkan dengan cara lama. Malam hari, Arya Tadah mendekatinya saat Mahapatih duduk sendirian, menatap peta yang kini terasa semakin asing. Keputusan ini akan memecah barisan, kata Arya Tadah jujur. Gajah Mada mengangguk, sudah retak sejak penghasut mulai berbicara. Dan jika ini gagal, Gajah Mada tidak langsung menjawab. Ia menatap garis pantai di peta itu, pulau yang tidak pernah benar-benar menyerah. Maka kita setidaknya tidak kalah dengan cara yang diinginkan musuh, katanya pelan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian nyata. Pasukan Majapahit berjalan melewati desa-desa tanpa merampas, tanpa ancaman, tanpa api. Awalnya rakyat Bali tetap menutup pintu, tetap diam. Namun ada sesuatu yang berubah, bukan besar, bukan cepat, tetapi cukup untuk terasa. Tatapan dari balik jendela tidak lagi sepenuhnya dingin. Beberapa pintu tidak lagi dikunci rapat. Keheningan masih ada, tetapi tidak sekeras sebelumnya. Gajah Mada mengamati semua itu tanpa menunjukkan kepuasan. Ia tahu, keputusan yang tidak populer jarang memberikan hasil cepat. Namun ia juga tahu, inilah satu-satunya cara untuk merusak perang senyap yang dibangun musuhnya. Karena dalam perang seperti ini, kemenangan tidak ditentukan oleh siapa yang paling ditakuti, melainkan oleh siapa yang paling lama mampu menahan diri. Dan Gajah Mada telah memilih jalur yang paling berbahaya bagi seorang penakluk, jalur kesabaran. Perubahan itu tidak datang dengan dentuman, tidak ada pengumuman, tidak ada tanda resmi. Ia hadir pelan, hampir tak terasa, seperti retakan halus pada batu besar yang selama ini tampak utuh. Pada awalnya, tak seorang pun berani menyebutnya sebagai perubahan. Karena di tanah seperti Bali, harapan adalah hal yang paling berbahaya untuk dipercaya terlalu cepat. Hari pertama setelah keputusan Gajah Mada, tidak ada yang berbeda. Desa-desa tetap tertutup, sawah masih kosong, jalan-jalan sunyi seperti sebelumnya. Namun pada hari kedua, seorang prajurit melaporkan sesuatu yang aneh. Sebuah kendi air diletakkan di tepi jalan yang biasa dilalui pasukan. Tidak ada orang di sekitarnya, tidak ada tanda kepemilikan. Hanya air, bersih, segar, dan nyata. Perwira jaga ragu. Apakah ini jebakan? Apakah air itu diracuni? Setelah diuji, tidak ditemukan apapun. Kendi itu dibiarkan di sana hingga malam, seolah menunggu keputusan. Diterima atau ditolak. Gajah Mada memerintahkan agar kendi itu tidak diambil. Jika ini pemberian, katanya, biarkan mereka melihat bahwa kita tidak serakah. Keesokan harinya, kendi itu kembali, 2 buah kali ini, dan sedikit lebih dekat ke perkemahan. Retakan pertama itu nyaris tak terlihat, namun bagi mereka yang peka, ia terasa seperti perubahan arah angin. Beberapa hari kemudian, sebuah desa kecil membuka pintunya saat pasukan melintas. Tidak sepenuhnya, hanya satu rumah. Seorang tetua berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh garis usia dan keraguan. Ia tidak membawa senjata, tidak membawa bendera, hanya membawa semangkuk air dan segenggam garam. Tidak ada kata sambutan, tidak ada sumpah setia, hanya keheningan yang panjang sebelum Arya Tadah melangkah maju dan menerima pemberian itu dengan kedua tangan. Berita itu menyebar bukan melalui teriakan, melainkan melalui pandangan. Desa-desa lain mulai memperhatikan. Mereka melihat pasukan Majapahit berjalan tanpa merusak, tanpa merampas, tanpa mempermalukan. Mereka melihat prajurit yang dihukum karena melanggar perintah Mahapatih, bukan rakyat yang diseret sebagai contoh. Perlawanan senyap mulai menghilangkan keseragamannya.
Di tempat-tempat tertentu, rakyat Bali masih menutup diri rapat-rapat. Namun di tempat lain, muncul keraguan. Dan keraguan bagi sebuah perlawanan kolektif adalah awal dari perpecahan. Mahapatih, lapor seorang bayangkara suatu sore. Seorang anak menunjukkan jalan hutan yang aman tanpa diminta. Gajah Mada mendengarkan laporan itu dengan wajah datar. Namun di dalam pikirannya, ia tahu arti sebenarnya. Anak-anak tidak memahami strategi. Mereka hanya merespons apa yang mereka lihat. Dan jika seorang anak memilih membantu, maka ketakutan di rumahnya telah berkurang. Penghasut mulai menghilangkan panggungnya. Daun-daun lontar masih muncul sesekali, namun nadanya berubah, tidak lagi dingin dan pasti. Kini tulisannya lebih pendek, lebih mendesak, seolah sang penghasut menyadari bahwa waktu tidak lagi sepenuhnya berada di pihaknya. Beberapa rakyat mulai bertanya pada diri mereka sendiri, jika Majapahit benar-benar monster, mengapa mereka menahan diri? Jika mereka penjajah tanpa wajah, mengapa mereka menghukum prajuritnya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak diucapkan keras-keras, namun cukup untuk membuat perlawanan senyap tidak lagi satu suara. Di sisi lain, pasukan Majapahit juga berubah. Prajurit yang sebelumnya gelisah mulai menemukan ritme baru. Mereka tidak lagi menunggu serangan yang tak kunjung datang. Mereka berjaga dengan tenang. Mereka berjalan dengan disiplin, bukan karena takut dihukum, tetapi karena memahami bahwa setiap tindakan mereka kini memiliki dampak yang lebih besar daripada ayunan pedang. Arya Tadah memperhatikan perubahan itu dengan hati-hati. Perlawanan mereka melemah, katanya suatu malam. Gajah Mada menggeleng perlahan. Tidak, mereka lelah. Ia tahu perbedaannya. Perlawanan yang dikalahkan akan bangkit kembali dengan kemarahan. Perlawanan yang lelah akan runtuh dengan sendirinya, tanpa upacara, tanpa simbol, tanpa pahlawan terakhir. Di beberapa desa, rakyat Bali mulai saling mencurigai. Siapa yang memberi air? Siapa yang menunjukkan jalan? Siapa yang diam-diam memilih berdamai? Kesatuan yang selama ini dijaga oleh kebisuan mulai terkikis oleh kebutuhan sehari-hari. Air, makanan, keselamatan anak-anak. Perlawanan tanpa perang ternyata menuntut energi yang lebih besar daripada pertempuran terbuka. Suatu senja, Gajah Mada berdiri di atas bukit kecil, memandang hamparan desa yang mulai hidup kembali. Asap dapur tipis terlihat di kejauhan. Tidak banyak, tidak meriah, namun cukup untuk menandakan bahwa kehidupan perlahan kembali, dan bersamanya kompromi. Gajah Mada mengulangi kalimat yang kini terasa semakin nyata. Bali tidak runtuh karena pedang, kata Arya Tadah pelan. Tapi karena kelelahan, jawab Gajah Mada. Suaranya datar, namun syarat makna. Ia tahu, ini bukan kemenangan yang bisa dirayakan. Tidak ada satu momen penentu, tidak ada pertempuran akhir. Hanya serangkaian pilihan kecil yang jika dijumlahkan mengubah arah sejarah. Perlawanan senyap itu belum mati, namun ia telah retak. Dan retakan itu tidak bisa lagi disembunyikan. Karena ketika sebuah perlawanan mulai kehilangan kesatuannya, ia tidak membutuhkan musuh untuk menghancurkannya. Ia akan runtuh oleh beban yang ia pikul sendiri. Dan Bali kini berada tepat di ambang itu. Tidak ada hari penentuan, tidak ada fajar kemenangan. Bali tidak pernah secara resmi menyerah, dan Majapahit tidak pernah secara terbuka mengumumkan kemenangan. Namun suatu pagi, Gajah Mada menyadari bahwa sesuatu yang mendasar telah berubah. Bukan di medan, bukan di peta, melainkan di sikap tanah dan manusia yang menghuninya. Desa-desa yang dulu sepenuhnya tertutup, kini tidak lagi menghindar. Tidak semua membuka pintu lebar-lebar, tetapi kehadiran pasukan Majapahit tidak lagi disambut dengan keheningan yang menolak. Beberapa rakyat mulai berani berdiri di halaman rumah saat pasukan lewat. Tatapan mereka masih waspada, masih penuh kehati-hatian, tetapi tidak lagi kosong.
kehidupan perlahan kembali mengambil ruangnya sendiri. Tidak ada bendera Majapahit yang dikibarkan di setiap sudut. Tidak ada deklarasi. Yang ada hanyalah rutinitas baru yang terbentuk tanpa kesepakatan tertulis. Pasukan Majapahit bergerak tanpa gangguan. Logistik kembali mengalir. Tidak deras, tidak mudah, tetapi cukup. Air tersedia, jalan-jalan tidak lagi menyesatkan, hutan tidak lagi sepenuhnya bisu. Perlawanan tanpa perang itu telah mencapai batasnya. Arya Tadah menyadari perubahan itu lebih cepat dari kebanyakan orang. Mereka tidak lagi satu suara. Katanya suatu hari ketika mereka meninjau wilayah yang dulu paling tertutup. Bukan karena mereka menerima kita, tapi karena mereka lelah menolak. Gajah Mada mendengarkan dalam diam. Ia tidak menatap desa, tetapi tanah di bawah kakinya. Tanah yang sejak awal menjadi pusat perlawanan ini. Tanah yang menolak, lalu diam, lalu perlahan berkompromi. Ini bukan kekalahan mereka. Ini kelelahan yang tidak bisa mereka sembunyikan lagi. Penghasut tidak pernah tertangkap. Tidak ada wajah yang bisa ditunjuk. Tidak ada nama yang bisa dihukum. Daun-daun lontar berhenti muncul begitu saja, seolah sang penghasut memahami bahwa kata-kata telah kehilangan tempatnya. Tanpa kebisuan kolektif, tanpa penolakan menyeluruh, bisikan tidak lagi menemukan ruang untuk hidup. Beberapa orang Bali mulai bekerja sama, bukan sebagai tanda tunduk, tetapi sebagai bentuk bertahan hidup. Mereka menukar hasil bumi, mereka menawarkan panduan, mereka meminta perlindungan dari kelompok lain yang lebih keras menolak perubahan. Perlawanan senyap yang dulu terasa solid dan menyeluruh, kini terpecah menjadi pilihan-pilihan individual. Dan itulah akhir yang paling sunyi bagi sebuah perlawanan. Tidak ada sorak di perkemahan Majapahit. Prajurit tidak merayakan apapun. Mereka terlalu lelah untuk bersukacita dan terlalu sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah musuh yang benar-benar kalah. Mereka hanya menyadari satu hal. Malam-malam kini terasa lebih pendek dan tidur tidak lagi dihantui oleh bayangan yang tidak bernama. Gajah Mada berdiri sendirian di sebuah dataran tinggi, memandang pulau Bali yang terbentang di hadapannya. Angin laut bertiup lembut, membawa aroma garam dan dedaunan basah. Pemandangan itu indah, terlalu indah untuk sebuah wilayah yang baru saja melewati perang, meski perang itu hampir tidak terlihat. Kemenangan seperti ini, katanya akhirnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun yang mendengar. Lebih berat dari 1000 pertempuran. Arya Tadah tidak menjawab. Ia tahu Mahapati sedang menimbang sesuatu yang jauh melampaui laporan dan strategi. Kemenangan ini tidak memberikan kepuasan. Tidak ada momen heroik untuk dikenang. Tidak ada lagu yang bisa dinyanyikan tanpa dusta. Majapahit menang, tetapi tidak dengan cara yang biasa mereka pahami. Bali tidak sepenuhnya kalah. Tidak ada kehancuran total. Tidak ada kepemusnahan kehendak. Yang ada hanyalah kesepakatan diam-diam bahwa perlawanan tanpa perang telah menghabiskan terlalu banyak tenaga, terlalu banyak waktu, dan terlalu banyak masa depan. Api telah padam, namun bara masih tersisa. Gajah Mada tahu, bara itulah yang paling berbahaya. Bara tidak terlihat dari jauh. Ia tidak mengeluarkan suara, tetapi jika dibiarkan, ia bisa menyala kembali, lebih panas, lebih marah, dan lebih sulit dipadamkan. Dalam catatan resmi, ekspedisi ini akan disebut sebagai keberhasilan. Wilayah aman, jalur terbuka, kekuasaan ditegakkan. Namun dalam ingatan Gajah Mada, Bali akan selalu tercatat sebagai pengingat bahwa kekuatan terbesar Majapahit bukan hanya pada pedang dan pasukan, melainkan pada kemampuan untuk menahan diri ketika kekerasan justru akan menghancurkan segalanya. Ia berbalik meninggalkan dataran itu tanpa upacara, tanpa pidato, tanpa tanda kemenangan. Karena perang ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya
berhenti. Dan di balik ketenangan Bali yang tampak, sejarah sedang menyimpan satu pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Bali benar-benar takluk atau hanya menunggu waktu untuk mengingat kembali bara yang pernah ada? Api telah padam, pedang telah disarungkan, namun Bali tidak pernah benar-benar diam. Majapahit menang tanpa sorak, tanpa perayaan. Karena kemenangan ini bukan tentang menundukkan tubuh, melainkan tentang melelahkan kehendak. Majapahit menang, namun Bali tidak sepenuhnya kalah. Api telah padam, tetapi bara masih tersisa. Dan Gajah Mada tahu, bara itulah yang suatu hari bisa kembali membakar segalanya. Gajah Mada tahu satu hal, perang paling berbahaya adalah perang yang tidak meninggalkan medan, melainkan meninggalkan bara. Dan bara itu masih ada. Apakah Bali benar-benar takluk? Atau ini hanya ketenangan sebelum pemberontakan berikutnya? Like video ini jika kamu merasakan ketegangan perang tanpa senjata. Subscribe agar tidak tertinggal kelanjutan kisah Majapahit yang semakin gelap. Tulis di komentar, karena sejarah tidak pernah berakhir di kemenangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.